Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Semoga sehat selalu, kemudian semakin bersemangat dalam belajar. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekarang akan kita spesifikasikan tentang klasifikasi tumbuhan. Kita akan fokus kepada ciri-ciri tumbuhan atau mengelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya, yaitu daun itu mengarahkan pada tumbuhan itu tumbuhan monokotil atau dikotil. Apa ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil? Yang pertama adalah ciri-ciri tumbuhan monokotil. Dia biasanya memiliki satu lembaga daun. Ketika dia berkecambah, dia tidak membelah. Kemudian kalau biji dikotil, dia memiliki dua lembaga, maka dikatakan dikotil. Biji akan membelah menjadi dua. Kemudian yang bisa kita ketahui adalah bahwa kebanyakan akar dari tumbuhan monokotil biasanya berbentuk akar serabut. Kemudian akar tumbuhan dari dikotil biasanya berbentuk akar tunggang. Kemudian kita akan mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan bentuk daunnya atau bentuk tulang daun, di mana tumbuhan dikotil biasanya memiliki bentuk daun, bentuk tulang daun biasanya sejajar. Kemudian kalau tumbuhan dikotil biasanya dia memiliki tulang daun yang tidak sejajar, bisa menyirip, bisa berselang-seling dan sebagainya. Di sini sudah saya siapkan beberapa macam daun. Nah, ini ada daun. Ini daun kelapa di sini daun kelapa. Kemudian di sini daun tebu di sini. Ini ada daun tebu ya. Ini daun tebu. Kemudian di sini ada daun pisang. Kemudian di sini ada daun nangka. Kemudian di sini ada daun kopi. Di sini ada tumbuhan apa ya, ini bisa dikatakan kalau di sini selok awar-awar katanya di sini. Ini tulang daunnya sudah terlihat seperti ini. Kemudian saya juga membawa beberapa biji. Tadi sudah saya katakan bahwa tumbuhan monokotil dia hanya memiliki satu kotilodon. Jika dia tumbuh maka bijinya tidak membelah menjadi dua. Ini biji jagung. Dia termasuk tumbuhan monokotil. Maka kita akan kaji, kita akan identifikasi gimana sih bentuknya daun daripada jagung yang hampir sama dan tumbuhan yang hampir sama dengan dia. Kemudian di sini saya juga membawa kacang tanah. Jika ini kita belah, maka dia akan menjadi dua sebenarnya. Nah, ini menjadi dua kotilodon. Seandainya dia nanti tumbuh akan menjadi dua kotilodon seperti ini, maka tunasnya akan. Dan daun ini kita akan kelompokkan berdasarkan tulang daunnya ya. Nah, ini berdasarkan tulang daunnya seperti ini. Ini tulang daunnya menyirip, terlihat kan? Ini menyirip. Kemudian ini daun kopi juga menyirip, ini menyirip. Kemudian ini daun nangka. Maka kita sendirikan karena tulang daunnya sama, kita sendirikan. Kemudian ini tulang daunnya yang sama mungkin. Ini daun kelapa, ini daun kelapa. Kemudian ini daun tebu. Kemudian ini daun pisang. Yang perlu diketahui lagi adalah biasanya tumbuhan monokotil dia daunnya memiliki pelepah. Kemudian tulang daunnya adalah sejajar. Gimana cara membuktikannya? Paling mudah akan sobek seperti ini, maka dia akan sejajar. Nah, ini dia akan sejajar seperti ini ya. Kita akan sejajar. Ini daun pisang. Berarti dia tumbuhan pisang ini berakar serabut karena tulang daunnya sejajar. Ini cara mudah untuk membedakan tumbuhan itu monokotil atau dikotil. Kita coba lagi yang tumbuhan kelapa seperti ini. Tumbuhan kelapa kita sobek saja. Nah, ini kita sobek saja seperti ini. Nah, ini kalau kita sobek dia akan sejajar seperti ini. Dari atas. Ini namanya tulang daunnya sejajar seperti ini ya. Ini tulang
daunnya sejajar. Ini dipastikan bahwa tumbuhan kelapa termasuk tumbuhan monokotil. Kemudian yang ketiga, di sini ada daun tebu. Ini ada tulang daunnya di sini. Terlihat ya di sini. Nah, ini tadi coba ini saya sobek juga. Ini sobek. Nah, sejajar juga. Ini juga sejajar. Coba kita. Berarti bisa dipastikan bahwa tumbuhan ini adalah termasuk kelompok tumbuhan monokotil. Dan perlu diketahui juga, tumbuhan monokotil biasanya dia beruas. Ini seperti tebu juga beruas. Kemudian di sini kelapa juga beruas dan dia memiliki pelepah. Kalau pisang dia tidak beruas, tetapi dia daunnya berpelepah. Kemudian gimana untuk mengetahui lebih mudah daun itu dikatakan tumbuhan itu dikatakan tumbuhan dikotil? Sobeknya daunnya saja. Kalau daun ini kita sobek tidak sejajar, nah ini kan tidak sejajar dan tidak beraturan, maka tumbuhan ini bisa dipastikan dia adalah tumbuhan dikotil. Kalau sudah tumbuhan dikotil, maka akarnya juga memiliki akar tunggang. Ini daun sawar-sawar, kemudian ini daun nangka, ini tulang daunnya menyirip bentuknya, kemudian kita sobek saja untuk membuktikannya dia tidak merata. Kita sobek, ini kita sobek, berarti dia termasuk tumbuhan dikotil. Kemudian yang kopi ini juga sama, tulang daunnya menyirip. Jika kita sobek seperti ini, dia juga tidak merata. Maksudnya merata seperti ini. Nah, ini merata ya. Untuk pertemuan kali ini mungkin untuk menstimulus anak-anakku sekalian bahwa untuk mempermudah bahwa mengelompokkan tumbuhan itu termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil bisa diketahui dari bentuk tulang daunnya. Kemudian pertanyaan, kenapa tumbuhan monokotil cenderung tidak bercabang dan kenapa tumbuhan dikotil lebih banyak bercabang? Untuk anak-anakku sekalian, tolong dipikirkan, dicari solusinya, berdiskusi dan mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Terima kasih, selamat mengerjakan LKPD dan selamat praktikum, dan dipersiapkan daun-daun yang dibawa dari rumah nanti bekerja secara kelompok, dibahas bersama-sama, nanti ada yang mempresentasikan. Selamat belajar, semangat, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.